Perkenalkan, nama saya Leo Hadi Kurniawan dari kelas 11 IPS 2 absen 18. Di sini saya akan membahas demografi. Demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk dalam kurun waktu tertentu. Orang yang ahli dalam demografi biasanya disebut juga sebagai demograf. Yang kedua, kita akan mempelajari dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk secara terus-menerus. Itu terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama adanya faktor alami dan non-alami. Contoh faktor alami ialah kematian dan kelahiran, dan contoh non-alami adalah perpindahan dan migrasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk yang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya ada tujuan untuk menetap. Itu dibagi menjadi dua, permanen dan non permanen. Yang permanen dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama kita akan bahas yaitu internal. Internal itu contohnya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, ruralisasi dari kota ke desa. Yang ketiga yaitu transmigrasi, perpindahan penduduk dari satu tujuan untuk menetap. Itu dan ada jenis-jenisnya, contohnya transmigrasi sektoral, balai desa, dan lain-lain. Dan seterusnya yang eksternal, yaitu yang kita akan pelajari, yaitu emigrasi. Emigrasi itu perpindahan dari satu negara ke negara lain, tujuannya untuk menetap. Yang kedua, imigrasi. Imigrasi perpindahan penduduk masuk dari negara luar, tujuannya untuk menetap. Yang ketiga yaitu adanya remigrasi. Remigrasi adalah perpindahan, itu perpindahan masyarakat asal dari luar menetap, kemudian kembali lagi ke negara asal untuk menetap. Seperti tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia. Kemudian non permanen dibagi menjadi dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Komutasi itu perpindahan penduduk yang kurang dari 24 jam. Yang kedua itu sirkulasi, lebih dari 24 jam perpindahan. Dampak mobilitas, yang pertama positifnya itu membantu sarana transportasi baik di bidang umum maupun lainnya. Kemudian meningkatkan ekonomi, struktur ekonomi menjadi meningkat. Dampak negatifnya yaitu adanya kejahatan di mana-mana, kemudian tuh adanya kemacetan yang pasti dan kepadatan penduduk. Yang ketiga yaitu kualitas penduduk. Itu yang kita akan pelajari, ada 3 indikator, yaitu kesehatan. Itu ada 2, yaitu angka kelahiran bayi dan angka harapan bayi. Yang kedua ada pendidikan, angka buta huruf, ada angka malas sekolah dan angka lama bersekolah, dan satu lagi angka partisipasi sekolah. Dan yang ketiga, yang indikator yang akan kita pelajari yaitu pendapatan per kapita, yaitu indeks HDI, Human Development Index. Dan yang materi yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu bonus demografi. Bonus demografi ialah suatu bonus yang didapatkan oleh suatu negara. Itu biasanya dilakukan oleh usia produktivitas, yaitu 15 sampai 64 tahun. Kemudian ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan struktur ekonomi, meningkatkan pembangunan di mana-mana, anak muda lebih berkreatif, dan merangsang pertumbuhan modal. Dan yang terakhir yaitu dampak negatifnya, adanya terjadinya pengangguran besar-besaran,
kemudian tuh didominasi oleh pekerja asing, dan yang terakhir degradasi lingkungan. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih.